Sumbu kebangsaan ini merupakan ruang terbuka yang menggambarkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam lingkungan, dan manusia dengan sesamanya. Saya berharap kehadiran sumbu kebangsaan yang dilandasi filosofi keluhuran hubungan Tuhan, manusia, dan alam ini akan menjadikan ibu kota negara Nusantara sebagai kota yang harmonis, nyaman, dan damai. Presiden Joko Widodo meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Rabu 14 Agustus 2024. Tapi apa sih Sumbu Kebangsaan itu? Jadi Sumbu Kebangsaan adalah ruang terbuka hijau yang menghubungkan Istana Garuda dengan Taman Kusuma Bangsa. Adapun proyek ini sudah dilaksanakan sejak Desember 2022 hingga Desember 2023 lalu dengan menelan biaya mencapai 381,7 miliar rupiah. Jokowi menegaskan peresmian ini menandai pencapaian penting dalam pembangunan IKN. Sebab rampungnya proyek Sumbu Kebangsaan menunjukkan kalau pembangunan IKN terlihat menunjukkan hasil yang nyata. Tidak hanya dalam bentuk infrastruktur dasar, juga penyediaan berbagai fasilitas mendukung yang memperkaya keistimewaan IKN. Kerja keras kita dalam membangun Ibu Kota Nusantara semakin terlihat nyata hasilnya. Selain membangun infrastruktur dasar, kita juga telah membangun dan menyelesaikan pembangunan beberapa fasilitas pendukung yang melengkapi keistimewaan Ibu Kota Negara Nusantara. Penataan ini meliputi pembangunan Plaza Seremoni, jalur pejalan kaki, jalur pesepeda, share street, visitor center, amphitheater, galeri UMKM, dan forest trail. Sehingga menurut Jokowi peresmian Sumbu Kebangsaan menandakan langkah maju pemerintah dalam menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, Jokowi juga mengungkap filosofi dari Sumbu Kebangsaan, yakni menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesamanya. Sumbu kebangsaan ini merupakan ruang terbuka yang menggambarkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam lingkungan, dan manusia dengan sesamanya. Saya berharap kehadiran sumbu kebangsaan yang dilandasi filosofi keluhuran hubungan Tuhan, manusia, dan alam ini akan menjadikan ibu kota negara Nusantara sebagai kota yang harmonis, nyaman, dan damai. Nah, hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam tentu tidak asing dalam berbagai ajaran agama maupun aliran kepercayaan di Indonesia. Seperti apa contohnya? Hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam ada di banyak ajaran. Misalnya di Kejawen, ada istilah Memayu Hayuning Bawono yang mengandung pesan tentang pentingnya menjaga harmoni dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Atau Manunggaling Kawula Gusti yang menunjukkan kedekatan antara Tuhan dengan hambanya. Selain itu, keselarasan antara Tuhan, alam, dan manusia juga terdapat pada ajaran berbagai agama yang ada di Indonesia. Dalam ajaran agama Islam terdapat prinsip Hablum Minallah, Hablum Min Anas, dan Hablum Minal Alam. Hablum Minallah merupakan hubungan manusia dengan Sang Pencipta dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu Hablum Min Anas yang berarti menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya. Dan terakhir Hablum Minal Alam yang berarti tugas manusia untuk memakmurkan bumi dan menghindari kerusakan. Sementara di Katolik pada tahun 2015, Paus Fransiskus menerbitkan surat gembala bertajuk Laudato Si. Adapun surat itu menekankan kalau bumi sekarang tengah mengalami kerusakan akibat penyalahgunaan dan beragam perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya bumi harus terus dipelihara dan dijaga. Selain berbagai bangunan, Jalan Sumbu Kebangsaan juga jadi salah satu yang dikebut jelang upacara kemerdekaan.
Sebagai informasi, Jalan Sumbu Kebangsaan mencakup Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat dan sisi timur. Keduanya adalah salah satu akses utama yang dibangun untuk mendukung konektivitas IKN. Memiliki panjang 2,99 km dan 3,27 km, jalan ini juga dilengkapi terowongan multi-utilitas atau Multi-Utility Tunnel atau MUT. Teknologi MUT mengakomodasi 3 komponen. Pertama adalah saluran drainase jalan, kedua pipa air minum, dan komponen yang tidak berkaitan dengan listrik, sedangkan ketiga untuk jaringan kabel listrik dan internet ditempatkan di kompartemen terpisah. Maka distribusi air minum di IKN disalurkan melalui MUT. Dengan setiap lokasi akan terdapat fasilitas tapping air minum. Di jalan ini terpasang street furniture yang didesain tahan perubahan cuaca, lalu penerang jalan umum dengan desain artistik, pepohonan, tanaman bunga, dan vegetasi lainnya, serta guiding block yang berfungsi sebagai pemandu kalangan penyandang disabilitas. Di sisi kanan jalan yang mengarah ke ekosistem pemerintahan terdapat tulisan besar Nusantara pada permukaan batu andesit yang dihiasi lampu warna-warni. Sedang dikerjakan juga uji coba smart lighting atau pencahayaan pintar yang dilakukan oleh raksasa industri pencahayaan asal Belanda. Sumbu Kebangsaan jadi salah satu titik vital yang kelak seperti dikata Jokowi akan menjadi ikon dari ibu kota Nusantara. Bukan sekadar mewah, tempat ini juga kental dengan alasan filosofis. Apakah hadirnya Sumbu Kebangsaan benar dapat menjadikan IKN sebagai kota yang harmonis, nyaman, dan damai seperti kata Jokowi? Mari kita kawal terus perkembangan IKN hanya di kanal YouTube Kompas.com.